Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 54 atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 54. Buat kalian yang mau berbagi rezeki di bulan Ramadan ini atau mau request sesuatu, bisa langsung klik saja link donasi di deskripsi atau kolom komentar ya. Nama dan pesan kalian bakal Mimin tampilkan di akhir video dalam kolom spesial thanks. Terima kasih buat yang sudah mendukung. Dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Beberapa minggu setelah pertarungan di kota Z, Garo yang kini sudah normal kembali terlihat duduk di sebuah tempat dan sedang menceritakan ideologinya tentang kejahatan absolut. Dia berkata, dan saat itulah aku sadar, yang dibutuhkan dunia bukanlah kebajikan sepihak, tapi kejahatan absolut mutlak. Kedamaian sejati dengan ketakutan mutlak yang tidak bisa dicapai oleh pahlawan. Garo benar-benar membara menceritakan hal itu. Dia berteriak, kedamaian palsu yang dibuat pahlawan hanya membuat manusia puas dalam hati, dan kepuasan itu menuntun pada kejahatan. Dan juga, manusia tidak selalu dihukum atas kesalahan mereka. Itu adalah perbedaan besar antara mereka dan monster. Sebuah topeng kedamaian palsu tidak sempurna yang mengubah manusia menjadi jahat. Kedamaian di mana kau bahkan tidak bisa memberikan keadilan pada bocah jelek yang dibully di pojok taman. Aku tahu dalam hatiku apa yang harus kulakukan. Aku akan jadi lebih kuat dari siapapun. Aku akan menjadi monster absolut dan tidak ada kebajikan yang akan bisa menjatuhkanku. Saat itu ternyata Garo sedang diinterogasi oleh seorang petugas polisi. Petugas itu berkata, ini interogasi karena makan tidak bayar. Apa kau menyesali perbuatanmu? Setelah itu tiba-tiba Beng memukul kepala Garo dari belakang sambil berkata, jawab kalau kau ditanya. Setelah itu mereka keluar dari kantor polisi dan meminta maaf kepada petugas itu. Garo dan Beng ini sudah akur layaknya guru dan murid biasa. Sambil berjalan kaki bersama, mereka berdua berbincang santai. Beng berkata, sungguh hari yang panjang. Interogasi untuk kerusakan yang kau buat pun baru berakhir minggu lalu. Sekarang kita akhirnya bisa fokus berkeliling meminta maaf pada para korban perburuan pahlawanmu itu. Garo berkata, jangan sok-sokan memberi perintah. Kau bukan ayahku. Orang tua Garo sendiri sebenarnya tidak pernah datang saat penahanannya. Kemudian Beng berkata, kepala tua ini mungkin tidak begitu berguna lagi, tapi bisa membungkuk untukmu, membuatku merasa lega kepala ini masih tersambung dengan badanku. Untuk jadi orang tua itu hanya dibutuhkan seorang anak, tapi kau tidak bisa menjadi guru tanpa menuntun jalan mereka. Garo sempat terdiam mendengar ucapan Beng itu, tapi setelah itu dia berkata, terserahlah. Lalu Beng berkata, kau ini memang menyusahkan, tapi untungnya kau berada di tempat yang mudah ditemukan. Kemudian terjadi kilas balik. Setelah Garo kabur dari para pahlawan yang mengeroyoknya di medan pertempuran, Garo ternyata pergi ke sebuah air terjun, dan dia melatih fisiknya di sana. Lalu Beng datang dan berhasil menemukannya. Dia pun langsung memanggil Garo. Garo berkata, sekarang apa lagi? Cepat sekali kau menemukanku Patua. Beng berkata, mencarimu tidak susah. Akulah yang menunjukkan padamu tempat latihan rahasia ini. Kembali ke masa kini, Beng berkata di dalam hatinya, mungkin Garo sebenarnya sengaja ingin aku temukan. Lalu Garo berkata, asal kau tahu kek, jangan salah sangka. Alasan aku kembali padamu itu hanya supaya aku bisa mengingat tinjuku. Dari perburuan pahlawan, aku sadar kalau di luar sana tidak ada yang cukup kuat untuk bisa terus berlatih tanding denganku setiap hari. Beng berkata, syukurlah aku bisa memenuhi keinginanmu itu. Kemudian Garo mengingat momen saat dia dikalahkan. Dia berkata di dalam hatinya, saat itu aku dihajar tanpa sempat tahu apa yang terjadi. Dan dalam sekejap, aku lupa semua rahasia yang aku dapatkan sejak berubah menjadi monster. Setelah itu Garo berkata kepada Beng, oh iya, apa kau tahu dia sedang apa sekarang? Beng bertanya, dia siapa? Garo menjawab, Tareo maksudku. Lalu Beng menjawab. Lalu Beng berkata, anak kecil yang ditemukan saat operasi itu ya. Kudengar dia baik-baik saja. Kemudian beralih ke sebuah taman bermain. Di sana Tareo sedang bermain dengan teman-temannya. Tapi saat itu teman-temannya bersekongkol dalam permainan batu kertas gunting. Sehingga Tareo harus menjadi monster dan ketiga temannya menjadi pahlawan. Tapi kali ini Tareo dengan senang hati menjadi monster. Ketiga temannya tanpa basa-basi langsung menendang-nendang Tareo, layaknya seperti mereka sedang menendang-nendang monster. Tapi kali ini Tareo bangkit. Dia meniru kuda-kuda Garo sambil berkata, kalian kira aku ini monster? Aku adalah Garoman, sang pahlawan. Mau berapa kali pun aku dihajar, aku akan selalu bangkit lagi. Maju kalian semua, pahlawan palsu. Teman-temannya terlihat kecewa karena Tareo saat itu melawan. Mereka berkata, apa-apaan ceritamu itu? Jangan ngarang sesukamu. Sudah meledak saja sana. Kemudian tiba-tiba ada yang memanggil Tareo. Dia adalah Waganma yang
datang bersama ayahnya menaiki mobil. Ketiga teman Tareo tadi terkejut dan tidak bisa mempercayainya bahwa Tareo bisa mengenal Waganma, anak dari Narinki, si orang super kaya. Saat itu Waganma mengajak Tareo untuk pergi ke rumahnya karena dia barusan sudah mendownload King Musou. Tareo terlihat tertarik. Lalu ketiga temannya tadi bertanya kepada Tareo, "Tareo, kau berteman dengan Waganma?" Tareo menjawab, "Ya." Lalu Tareo meminta izin kepada Waganma apakah dia boleh mengajak ketiga temannya itu main ke rumah Waganma. Dan saat itu Waganma mengizinkannya. Dengan wajah senang, Tareo berkata kepada tiga temannya. Dia mengatakan boleh, "Ayo kita main bersama." Dengan penuh antusias, ketiga temannya itu berkata, "Ya." Saat itu Waganma pun menunjukkan tas ransel model Child Emperor kepada Waganma dan yang lainnya. Sementara di dalam mobil, ayahnya terlihat bangga pada Waganma. Dia berkata, "Waganma, sejak insiden itu kau jadi begitu dewasa hingga aku hampir tidak mengenalmu. Mereka cepat sekali tumbuh, mirip ayah, mirip anak." Orang lain mengatakan itu. Setelah itu Tareo dan teman-temannya tiba-tiba masuk mobil dan menggeser ayahnya. Sementara itu, Garo tersenyum membayangkan Tareo. Dia berkata, "Berjuanglah Tareo, karena aku juga akan melakukan hal yang sama." Setelah itu Garo berkata kepada Beng, "Kakek tua, apa kau bisa membuat semacam kontes pertarungan dengan para pahlawan untukku? Yang kulawan setelah aku menjadi monster itu ada kau, Bom, Flash, Blast, dan si botak itu, Saitama atau apalah. Akan kuhadapi mereka satu persatu. Aku yakin kali ini aku bisa mencapai kebangkitan tanpa perlu monsterisasi." Beng berkata, "Jadi kau mengira bisa mengalahkanku? Jangan besar kepala anak muda. Lagi pula, punggungku sudah agak baikan sejak Metal Knight memberikan perawatan seluruh tubuh kami. Kau sebaiknya bersiap untuk latihan berat." Garo berkata, "Siapa takut?" Kemudian beralih ke markas Asosiasi Pahlawan. Di sana Sekingar sedang berbicara dengan Shichi. Dengan nada kaget, Sekingar berkata, "Penerus Silver Fang?" Shichi berkata, "Ya, Silver Fang akan menjadi walinya. Pada akhirnya, aku akan memperkenalkan dia pada Asosiasi Pahlawan." Dia mengatakan itu saat menyampaikan surat pengunduran dirinya. Sekingar berkata, "Lubang yang dia tinggalkan akan sangat besar. Jika dia bisa mendapatkan dukungan dari Silver Fang, aku ingin melihat dia masuk sebagai anggota secepat mungkin. Jadi seperti apa pemula ini?" Shichi terlihat bingung setelah ditanya itu oleh Sekingar. Dia hanya berkata, "Ya, kau tahu sendirilah. Kau tunggu dan lihat saja sendiri." Sekingar berkata, "Jangan seperti itu." Tapi di sini Shichi tidak menceritakan siapa sebenarnya penerus Silver Fang itu kepada Sekingar. Tapi saat itu dia berkata di dalam hatinya, "Garo ya, saat ini kita hanya bisa percaya pada Silver Fang. Maksudku, pada kemampuan Beng sama untuk merehabilitasi dia. Jika kita memasukkan dia, pasti akan ada protes besar dari pahlawan lain. Tapi tidak ada pilihan lain. Memperkuat kekuatan kita untuk persiapan ramalan besar itu lebih penting dari apapun." Setelah itu kembali ke Beng dan Garo. Beng berkata, "Kita tidak bisa minum bersama karena kau masih di bawah umur. Kurasa tidak ada cara lain yang lebih baik untuk saling mengenal selain mengobrol." Lalu tiba-tiba Beng menanyakan kepada Garo, apakah ada gadis yang dia sukai. Seketika Garo terkejut dan menjadi salah tingkah. Dia berkata, "Apa yang kau tanyakan sih Pak Tua?" Beng berkata, "Boleh idol atau siapapun." Lalu dengan terpaksa dan malu-malu, Garo berkata, "Kalau kau memaksa sih, itu gadis yang jadi Gao Yellow di Gao Ranger. Namanya Kiro apalah itu." Sontak Beng terkejut mendengarnya. Dia berkata, "Oh, artis dari acara Sentai itu ya? Aku tidak menduganya. Tapi bukannya yang warna kuning itu biasanya sangat besar, kuat dan suka kare?" Garo tertawa lalu berkata, "Informasimu itu sudah ketinggalan zaman ke? Biar ku ceritakan padamu tentang Sentai masa kini." Beng tersenyum melihat Garo yang seperti itu. Garo pun saat itu bercerita dengan raut wajah yang bahagia. Kiro, artis yang memerankan Gao Yellow di Wild Beast Sentai Gao Ranger, ternyata mirip dengan ibu Garo, tapi tidak seperti ibunya. Kiro kelihatannya wanita yang sangat baik hati. Sementara itu di kota Z yang sudah rata oleh air laut, Saitama dan Genos sedang mencari apapun milik mereka dulu yang bisa ditemukan di balik pasir. Tapi saat itu Genos justru menemukan satu kerang besar. Saitama sangat senang melihatnya. Dia berkata, "Kerangnya besar sekali." Setelah itu mereka kembali mencari lagi. Lalu Saitama berkata, "Kuharap yang pertama kali kita temukan adalah panci." Genos berkata, "Setuju." Kemudian saat itu dari balik reruntuhan, ada satu sosok bayangan hitam yang sedang mengamati dan mengintai Saitama dan Genos. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man season 4 episode 54, atau bisa dikatakan juga season 3 part 2 episode 54.
して私たちと共に